Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Erika Selvia dengan NIM 03 dan rekan saya Aini Mabruhatin dengan NIM 05, di mana kami akan mempresentasikan mengenai sistem informasi bisnis terkait sistem pakar. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian sistem pakar. Secara umum, sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksud di sini ialah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan orang awam. Contohnya, dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Sedangkan beberapa definisi sistem pakar menurut para ahli diantaranya sebagai berikut. 1. Menurut Durkheim, sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan seorang pakar. Yang kedua, menurut Ignizo, sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang berkaitan dalam suatu domain tertentu yang mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar. Untuk selanjutnya adalah karakteristik sistem pakar meliputi 1. Memiliki nilai kepakaran yang mampu membantu user dalam menyelesaikan tugas dan juga membantu memecahkan masalah dengan memberikan solusi. 2. Domain tertentu merupakan kekhususan dari sebuah sistem pakar dalam membidangi suatu disiplin ilmu tertentu. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengolah data yang memiliki ketidakpastian dan mampu memberikan semacam pertimbangan, saran, dan juga anjuran sesuai dengan kondisi dari lingkungan. Yang keempat, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Untuk pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai pendekatan inferensi dalam sistem pakar. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi diantaranya 1. Teknik heuristik, di mana teknik heuristik ini merupakan sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi, namun dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapan. Peran seorang pakar di sini sangat diperlukan dalam memberikan suatu saran tentang sifat heuristik yang dipakai dalam pemecahan masalah. Teknik heuristik biasanya dipakai agar dapat memecahkan problema yang sangat sulit. Seringkali harus dilakukan kompromi terhadap kecepatan dan sistematika serta membuat struktur pengendalian yang tidak menjamin didapatkannya jawaban yang terbaik namun optimal. Yang kedua, inferensi berbasis aturan. Aturan diekspresikan dalam kondisi if-then. If adalah kondisi yang telah ada, sedangkan then adalah aksi atau tanggapan lain yang akan timbul. Aturan if-then lebih dekat dengan cara manusia memancarkan masalahnya sehari-hari daripada program yang menyatakan pengetahuan dalam kode komputer rendah atau low level. Ada dua pendekatan dalam menyusun mekanisme inferensi berbasis aturan, yaitu pelacakan ke belakang atau penelaran mundur atau bisa disebut backward chaining, dan pelacakan ke depan atau penelaran maju bisa disebut forward chaining. Selanjutnya, mengenai pelacakan atau searching, merupakan suatu strategi untuk melakukan pencarian dalam ruang problem secara selektif yang memadu proses pencarian di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses dilakukan, sehingga pemecahan diperoleh lebih bersikap cukup. Dua teknik pelacakan diantaranya DFS yang merupakan penelusuran kaidah secara mendalam dari simpul akar bergerak menurun ke tingkat dalam yang berurutan. Kemudian BFS yang bergerak dari simbol akar simpul yang ada pada setiap tingkat uji sebelum pindah ke tingkat selanjutnya. Selanjutnya yang mengenai faktor ketidakpastian. Metode untuk menentukan faktor kepastian ada 3 diantaranya.
menggunakan probabilitas Bayes yang merupakan satu dari cabang teori statistik matematika yang memungkinkan kita untuk membuat satu model ketidakpastian dari suatu kejadian yang terjadi dengan menggabungkan pengetahuan umum dengan fakta dari hasil pengamatan. Teori ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, mudah untuk dipahami. Yang kedua, hanya memerlukan pengkodaan yang sederhana. Yang ketiga, lebih cepat dalam perhitungannya. Kemudian selanjutnya yaitu logika samar, merupakan cabang ilmu matematika yang mempunyai fungsi untuk memberikan pemodelan pemecahan masalah seperti yang dilakukan oleh manusia dengan bantuan teknologi. Dan yang terakhir, mengenai metode serikat faktor kepercayaan. Selanjutnya, penerapan sistem pakar. Penerapan sistem pakar banyak digunakan untuk kepentingan komersial karena sistem pakar dipandang sebagai cara penyimpanan pengetahuan pakar dalam bidang tertentu ke dalam program komputer sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keputusan dan melakukan penalaran secara cerdas. Berikut terkait penjelasan penerapan sistem pakar dalam bidang manufaktur. Manufaktur didefinisikan sebagai urutan-urutan kegiatan yang saling berhubungan meliputi perancangan, perencanaan, pemilihan material, produksi, pengontrolan kualitas, manajemen, serta pemasaran produk. Proses manufaktur yang penyelesaiannya dapat dibantu oleh sistem pakar antara lain yang pertama, sistem pakar dalam perancangan atau Print-Pinch-Roll Interactive Design Environment. Sistem pakar ini digunakan untuk merancang sistem pengaturan kertas untuk mesin fotokopi. Sistem ini membuat rancangan dengan representasi pengetahuan tentang rancangan berdasarkan kumpulan goal atau metode perancangan, generator, dan aturan-aturan yang terstruktur. Yang kedua, sistem pakar dalam perencanaan merupakan contoh sistem pakar dalam proses perencanaan. Sistem ini dibuat dengan menggunakan sel sistem pakar SPS Gerul Intelligent Process Selector. Yang ketiga, sistem pakar dalam penjadwalan. Sistem pakar juga dapat digunakan dalam penjadwalan. Di bawah ini adalah beberapa contoh kegunaan sistem pakar dalam penjadwalan. Yang pertama, Master Production Scheduling Application atau MPS. Sistem pakar ini dikembangkan untuk melakukan penjadwalan produksi master untuk manufaktur integrat IC. Master Production Scheduling atau MPS merupakan aktivitas perencanaan yang sangat luas yang mengatur dan mengkoordinasikan fase-fase berurutan proses penjadwalan manufaktur tertentu. Yang keempat, sistem pakar dalam proses kontrol. Beberapa contoh penggunaan sistem pakar dalam proses kontrol adalah sebagai berikut. Aluminium Foil Rolling Flatness Control Application. Sistem pakar ini merupakan sistem pakar yang dibuat mengontrol kerataan aluminium secara otomatis. Sistem ini menyesuaikan bentuk pola target menurut karakteristik material dan kondisi pengoperasiannya. Kemudian Blood Found Heat Control Application. Sistem pakar ini dibuat untuk mengontrol tingkat panas blast atau food atau tanur. Yang kelima, sistem pakar dalam production planning dan production control. Perencanaan produksi dilakukan dalam hal kuantitas, waktu, kapasitas, dan biaya. Pengendalian produksi meliputi penyelesaian pesanan, pengujian, perencanaan urutan produksi, penetapan personali, pengisian kapasitas, pengawasan pesanan, dan pengamanan kualitas. Manfaat sistem pakar dalam proses manufaktur atau industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kedua, mengambil
alih keahlian yang langka. Yang ketiga, memudahkan pengoperasian peralatan. Yang keempat, kemampuan bekerja dengan informasi yang tidak pasti dan tidak lengkap. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.